وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي في أن قليل العلم خير من كثير العبادة. Bahwasanya sedikit ilmu itu lebih baik daripada banyaknya ibadah. Tentu artinya dengan ilmu ibadah lebih baik, itu maksudnya ya. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu beliau berkata, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani, disebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulani, dua orang, ahaduhuma abidun wal akharu alimun, yang satunya abid ahli ibadah, yang satunya alim ahli ilmu ulama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaannya ahli ilmu ulama itu sama orang ahli ibadah seperti saya sama orang yang paling rendah di antara kalian. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal 'alimi wal 'abidi 100 darajah, baina kulli darajataini udrul jawadil mudammari 70 sana. Antara orang alim dan orang abid, antara ulama, ini ulama orang yang berilmu, sama ahli ibadah, itu jaraknya ada berapa? 100 derajat. Ini orang ahli ibadah. Ulama derajatnya lebih tinggi 100 derajat. Satu ini ahli ibadah, ubad ahli ibadah. 1, 2, 3, 4, 100 kali lebih tinggi daripada ahli ibadah. Yang mana jarak antara darajah yang pertama ke derajah yang berikut itu dibilang Hudrul Jawadil Mudammari 70 sana. Hudrul Jawadil ini kuda perang yang terlatih, yang sangat kencang. Maksudnya jaraknya antara satu derajat ke derajat berikut, kalau dilarikan sama kuda yang kencang, kuda terlatih sekalipun, itu berapa? 70 sana, jaraknya 70 tahun. Bagaimana sampai 100 derajat, itu ketinggiannya ulama atas orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah bagus di sisi Allah, Masya Allah. Abid, orang yang selalu beribadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ahli ilmu jauh lebih tinggi derajatnya daripada ahli ibadah. Itu maksudnya. Wa warada aidan marfu'an, diriwayatkan juga dalam sebuah hadis marfu', majlis fiqhin khairum min ibadati 60 sana. Duduk di majlis fikih. Apa itu majlis fikih? Majlis yang membahas tentang perkara-perkara hukum syariat. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini afdal, ini baiknya ditinggalkan. Itu namanya majlis fikih. Duduk di majlis fikih lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, juga diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau berkata, khairu dinikum aisarahu wa khairul ibadati al-fiqhu. Sebaik-baik agama kalian ialah yang paling ringan, yang paling mudah, dan sebaik-baik ibadah adalah fikih. Apa maksudnya ini sebaik agama yang paling gampang, yang paling mudah, yang paling ringan? Rasulullah bilang, inna khaira dinikum aisarahu, inna khaira dinikum aisarahu, inna khaira dinikum aisarahu. 3 kali. Sesungguhnya sebaik-baik agama kalian ialah yang paling mudah. Sesungguhnya sebaik-baik agama kalian ialah yang paling mudah. 3 kali Rasulullah ulangi. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya paling afdalnya urusan agama itu ialah yang di dalamnya itu ada kemudahan, keringanan, yang tidak ada la masyagga fi, tidak ada maksudnya beban dalam mengerjakannya, kecuali illa bikulfatin syadidah, kecuali perkara-perkara yang sudah syariat tegas terhadapnya. Wa khairul ibadati al-fiqh, sebaik-baik ibadah ialah fikih. Kemudian an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah telah bersabda,
berbicara, berkata sama Abu Dzar. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, la anta gluwa fata'allam ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'ah. Ya Abu Dzar, engkau berangkat. Tujuannya apa? Fata'allam ayatan min kitabillah, untuk belajar satu ayat dari kitabullah. Itu khairul lak min an tusalliya mi'ata rak'ah. Itu lebih baik daripada engkau mengerjakan salat 100 rakaat. 100 rakaat. Wala antaghdua fatu'allima baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya 1000 rakaah. Dan engkau berangkat tujuannya apa? Fatu'allim, untuk mengajarkan satu bab dari ilmu. Baik ilmu itu umila bihi aw lam yu'mal, baik ilmu itu diamalkan atau tidak diamalkan, itu lebih baik daripada engkau salat 1000 rakaat. 1000 rakaat. Coba lihat bagaimana. Kemudian dari Abi Dzar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min 100 rak'atin tatawwu'an. Satu bab dari ilmu yang kami pelajari. Maksudnya Sayyidina Abu Dzar sama Sayyidina Abu Hurairah ini yang ngomong. Satu bab kita orang belajar ilmu lebih kami cintai, lebih kami sukai daripada solat sunnah tatawwu' sebanyak 100 rakaat. 100 rakaat. Nah, kita ini kadang hidup di daerah yang tidak paham. Ada orang kalau di Hadramut itu mereka masuk walaupun di masjid. Kalau dia lihat ada halaga ilmu, dia paling sholat tahiyatul masjid langsung dia segerakan dia punya diri ikut halaga. Kalau kita kadang di pojok, ya, biasanya saya isi kajian ada orang datang sholat sunnah, zikir di sana. Padahal yang kita lakukan itu jauh beribu-ribu kali lebih afdal daripada ibadah yang dikerjakan. Zikir, dia zikir di situ. Zikir bagus, zikir baik. Tapi kata Rasulullah, majelis ilmu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Nah, itu tidak sampai 1 tahun. Berapa menit? Dia sholat sunnah mungkin cuma 2 rakaat, dia zikir lagi. Berapa ribu kali dia punya lipatan pahalanya baru bisa mengungguli ini. Dia tinggalkan yang besar, dia ambil yang kecil. Ini orang yang rugi karena tidak tahu. Makanya orang-orang di sana itu di daerah negara-negara Islam yang paham tentang keutamaan ilmu, begitu dia masuk ke satu daerah, dia lihat ada majelis ilmu, dia langsung duduk. Walaupun di dalam masjid, dia lihat di masjid ada, dia masuk masjid, dia paling tahiyatul masjid, dia segerakan, dia cepat. Salam-salam dia langsung duduk. Tidak lagi zikir, tidak lagi apa semua, dia langsung ikut duduk di majelis ilmu karena besarnya itu fadilah majelis ilmu. Kenapa dibilang menyibukkan diri dengan ilmu lebih afdal daripada ibadah sunnah? Karena li'anna naf'al ilmi ya'ummu sahibahu wan nas. Karena manfaatnya ilmu tadi menyeluruh baik buat pelakunya maupun orang lain. Wa li'anna al-ilma musahhihun li ghairihi min al-ibadah. Dan juga adanya ilmu itu sebagai musahhih. Apa itu musahhih? Yang mengoreksi, yang menjadikan ibadah itu sahih atau tidak. Kita sholat, tahu sholat kita sah atau tidak dengan apa? Tentu dengan ilmu. Fahiyya taftaqiru ilaih wa tatawaqqafu alaih wa la yatawaqqafu huwa alaiha. Dan ibadah itu butuh dan bergantung sama ilmu. Tanpa ilmu ibadah jadi apa? Sia-sia. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ibn Ruslan bilang, setiap amal yang dikerjakan tanpa didasari ilmu, tentu amal itu tertolak, tidak diterima.